Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelum rapat paripurna dimulai, perkenankan kami menyampaikan laporan kepada yang terhormat pimpinan rapat paripurna sebagai berikut. 1. Kehadiran anggota Dewan. Dari 50 anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir berjumlah 32 orang dan yang belum hadir berjumlah 18 orang. Agenda rapat paripurna, penyampaian dan penjelasan Wali Kota Batam atas rancangan perubahan KUA PPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2026. Yang memimpin rapat paripurna, Ketua DPRD Bapak Haji Muhammad Kamaludin. Demikian laporan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Batamku. Hadirin dimohon berdiri. Berpijak tanah, menjunjung langit, sinar mentari damaikan hati ini. Berikan sumbangsi untuk pertiwi di bawah Melayu payung negeri. Tak pernah berhenti berdetak, tak pernah lelah kita berkasih, giat mencipta, teguh berkarya, bersama tegakkan pilar industri. Ayunkan langkahmu untuk maju bersama.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam dan Wakil Kepala BP Batam beserta jajaran pemerintah Kota Batam dan jajaran pemerintah BP Batam. Yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam, hadir bersama kita Kajari diwakili Bapak Oklandi Baharudin Alwi, terima kasih. Dari Kapolresta Barelang diwakili Kompol Indra J. Malau, terima kasih. Dari Dandim diwakili Mayor CKE Tidar Alpasi Tep, izin, terima kasih. Dari Danlanut diwakili Letnal Anton Sidaputar. Dari Pengadilan Negeri Batam diwakili Bapak Hendra Prawira SH, terima kasih. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam, yang terhormat pimpinan instansi vertikal di Kota Batam, yang terhormat Ketua Lembaga Adat Melayu, pimpinan asosiasi, para undangan, rekan-rekan pers, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir dan mengikuti rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini perkenankan saya atas nama pimpinan beserta seluruh anggota DPRD Kota Batam menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas berkenan Bapak, Ibu, dan Saudara memenuhi undangan kami dalam rangka mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Batam. Berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang mengatur bahwa rapat paripurna ini dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 dari jumlah anggota Dewan. Adapun jumlah kehadiran anggota Dewan sebagaimana telah dilaporkan oleh Sekretaris Dewan, dari 50 orang anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir berjumlah 32 orang. Dengan demikian rapat paripurna ini telah memenuhi quorum dan dapat dilaksanakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon petunjuk dan bimbingannya, pada hari ini Senin tanggal 3 Agustus 2026 tepat pukul 11:15 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna ke-8 masa persidangan 3 tahun sidang 2026 saya buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Agenda rapat paripurna hari ini yaitu penyampaian dan penjelasan Wali Kota Batam atas rancangan perubahan KUA _PPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2026. Berdasarkan ketentuan pasal 169 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, disebutkan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS bagaimana dimaksud dalam pasal 162 ayat 2 disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan, dan menindaklanjuti Surat Sekretariat Daerah Kota Batam nomor B_202/900.1 Romawi 7/2026 tanggal 13 Juli 2026. Hal
permohonan penjadwalan penyampaian dan penjelasan rancangan perubahan KUA PPAS Kota Batam tahun anggaran 2026. Maka pada rapat paripurna hari ini, Wali Kota Batam akan menyampaikan penjelasan atas rancangan perubahan KUA PEPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2026. Untuk efisiensi waktu, kepada Wali Kota Batam, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pidato penyampaian rancangan perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan belanja daerah Kota Batam dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara Kota Batam tahun anggaran 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Ketua DPRD Kota Batam, yang saya hormati para wakil ketua, para anggota DPRD Kota Batam, rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepri Kota Batam, para asisten, inspektur daerah, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, para rektor, pemuka masyarakat, alim ulama, pimpinan ormas, orsospol, LSM, dan rekan-rekan pers serta hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama kami mengajak kita semua untuk selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Batam dalam rangka penyampaian rancangan perubahan kebijakan umum APBD Kota Batam dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026. Berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan apabila asumsi KUA tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi akibat pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terrealisasinya alokasi belanja daerah, dan atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah, maka kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA tersebut ke dalam perubahan KUA serta perubahan PEPAS berdasarkan perubahan rencana kerja pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah Kota Batam melakukan perubahan KUA dan perubahan PEPAS dengan mempedomani perubahan RKPD tahun anggaran 2026 yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaian daerah. Secara umum, rancangan perubahan KUA dan perubahan PEPAS disampaikan sebagai berikut. 1. Asumsi ekonomi makro daerah. A. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada perubahan APBD tahun anggaran 2026 diasumsikan berada pada kisaran 6,4 sampai dengan 7,4%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan sebesar 5,4%. Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan yang masih menunjukkan tren positif, serta kunjungan wisatawan yang berpengaruh pada aktivitas ekonomi di sektor perhotelan, restoran, dan transportasi. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi Kota Batam juga didukung dengan adanya
pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, dan keberadaan kawasan ekonomi khusus Nongsa Digital Park dan Batam Aerotechnic. B. Inflasi. Inflasi Kota Batam diperkirakan pada kisaran 1,5 sampai dengan 3,5%. Sama dengan target inflasi nasional yang disepakati pemerintah. Estimasi tersebut dapat dicapai melalui program yang dilakukan tim pengendalian inflasi daerah, di antaranya menjaga kelancaran pasokan, melakukan operasi pasar, menjaga kelancaran distribusi, melakukan kerjasama antar daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan, dan menjaga komunikasi yang efektif dengan stakeholder terkait. C. Konsumsi real per kapita. Konsumsi real per kapita pada tahun 2026 diperkirakan dalam rentang Rp20.240.000 sampai dengan Rp20.640.000, meningkat dibandingkan tahun 2025 sebesar Rp19.940.000. Secara nasional, pengeluaran real per kapita yang disesuaikan pada tahun 2026 ditargetkan berada pada kisaran Rp14.170.000 sampai dengan Rp14.250.000. Peningkatan tersebut mencerminkan terjaganya daya beli masyarakat, pengendalian inflasi, serta membaiknya aktivitas perekonomian nasional yang diharapkan turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah termasuk di Kota Batam. 2. Pendapatan. Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pendapatan pada APBD tahun 2026, pemerintah Kota Batam melakukan berbagai kebijakan, antara lain sebagai berikut. 1. Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah melalui pelaksanaan studi potensi yang transparan dan akuntabel bersama tim ahli. 2. Memperkuat sinergi dengan Bapenda Provinsi guna memaksimalkan penerimaan dari sektor option pajak, kendaraan bermotor serta option biaya balik nama kendaraan bermotor. 3. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi-instansi terkait demi mendongkrak capaian sumber-sumber pendapatan asli daerah. 4. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas sarana, prasarana pendukung, serta kapasitas sumber daya manusia. 5. Mendorong implementasi teknologi informasi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui perluasan sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah secara non-tunai atau digitalisasi. 6. Melakukan penyesuaian dan pembaruan regulasi kepala daerah di bidang pajak dan retribusi sebagai payung hukum peningkatan pendapatan daerah. 7. Memperkuat fungsi pengawasan, monitoring dan pengendalian terhadap seluruh objek serta potensi penerimaan sektor pajak dan retribusi daerah. 8. Meningkatkan mutu pelayanan publik melalui simplifikasi prosedur perizinan, jaminan kepastian hukum, serta perlindungan investasi demi menciptakan pelayanan yang prima. 9. Menggencarkan kegiatan sosialisasi secara masif, baik secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik, guna membangun kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi. 10. Mengembangkan berbagai terobosan dan inovasi berkelanjutan terkait tata kelola pajak daerah guna modernisasi administrasi dan optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor perpajakan. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia, Rencana Pendapatan Daerah Kota Batam tahun anggaran 2026 semula sebesar Rp4.114.416.238.625 berubah menjadi Rp4.555.519.231.228,11 atau naik 1,7%, yang terdiri dari 1.
Pendapatan asli daerah semula sebesar 2.581.767.140.625 rupiah berubah menjadi 2.233.667.084 rupiah atau naik 4,82%. Hal ini disebabkan antara lain: A. Peningkatan penerimaan pajak daerah karena penambahan titik reklame Videotron baru sesuai master plan reklame Kota Batam. Potensi pencairan piutang BPHTB atas penetapan lokasi wajib pajak dalam proses sertifikasi. Adanya penambahan objek pajak baru dan penyelarasan serta sinkronisasi target option PKB dan option BBNKB secara proporsional. 2. Retribusi daerah turun disebabkan antara lain karena adanya penurunan target retribusi jasa usaha, retribusi sewa rumah susun Kota Batam, retribusi persetujuan bangunan gedung, dan retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga. C. Penurunan pendapatan dividen dari PT Bank Riau Kepri Syariah disebabkan laba PT Bank Riau Kepri Syariah tahun buku 2025 mengalami penurunan sesuai dengan hasil rapat umum pemegang saham. Di samping itu juga disebabkan berkurangnya porsi kepemilikan saham pemerintah Kota Batam pada PT Bank Riau Kepri Syariah akibat penambahan saham oleh pemerintah daerah lain. D. Pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami kenaikan disebabkan antara lain adanya kenaikan jasa giro, penerimaan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, dan kenaikan pada pendapatan Badan Layanan Umum Daerah. 2. Pendapatan transfer semula sebesar 1.602.649.098.000 rupiah berubah menjadi 1.544.284.278.027 rupiah atau turun 3,4%. Penurunan ini disebabkan adanya penyesuaian dana bagi hasil cukai hasil tembakau berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 12 tahun 2026 dan pendapatan transfer antar daerah berdasarkan keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 285 tahun 2026 tentang alokasi besaran bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten kota se-Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2026. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah semula sebesar Rp0 berubah menjadi 1.786.117,11 rupiah. Hal ini disebabkan antara lain adanya penerimaan pendapatan atas pendapatan hibah dari pemerintah pusat dan pengembalian hibah dari KONI dan partai politik. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, anggota Dewan, dan hadirin yang berbahagia. 3. Belanja. Rencana belanja pada perubahan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026 diprioritaskan untuk melaksanakan program yang tertuang dalam perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026. Pemerintah Kota Batam telah menetapkan tema pembangunan dalam perubahan rencana kerja pemerintah daerah Kota Batam tahun 2026 adalah transformasi ekonomi berbasis inovasi dan investasi. Diwujudkan melalui 5 prioritas, yaitu 1. Penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis kepariwisataan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan. 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas, infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas, dan berkelanjutan. 3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global
dalam rangka menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. 4. Implementasi reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat. 5. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah. Rencana belanja pada perubahan APBD Kota Batam tahun 2026 semula sebesar 4.299.916.236.625 rupiah berubah menjadi 4.508.835.264 rupiah atau naik sebesar 4,84%, yang terdiri dari 1. Belanja operasi semula sebesar 3.436.136.739.758 rupiah berubah menjadi 3.591.111.231.219,76 rupiah atau naik sebesar 4,45%. Terjadi kenaikan ini disebabkan antara lain penyesuaian kebutuhan operasional satuan kerja perangkat daerah dan penyesuaian iuran jaminan kesehatan bagi peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas 3. 2. Belanja modal semula sebesar 844.673.867 rupiah berubah menjadi 9.554.706.813,24 rupiah atau naik sebesar 7,48%. Kenaikan ini terjadi antara lain untuk sarana pendidikan, bus sekolah, sarana kesehatan, penanganan banjir, penerangan jalan umum, penanganan sampah, utilitas perumahan, dan pembangunan marka jalan. 3. Belanja tidak terduga semula sebesar 19 miliar rupiah 244.820.000 rupiah berubah menjadi 11 miliar 328.897.231 rupiah atau turun 41,13%. Penurunan ini terjadi disebabkan adanya pengalihan ke program kegiatan prioritas lainnya. 4. Rencana penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2026 semula sebesar 115 miliar 500 juta rupiah berubah menjadi 272 miliar 481 juta 104.035,89 rupiah atau naik 135,91%. Kenaikan ini disebabkan karena adanya pelampauan penerimaan pendapatan, penghematan belanja, silpa Badan Layanan Umum Daerah, dan sisa dana BOS. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, anggota Dewan, dan hadirin yang saya muliakan, secara rinci perubahan kerangka ekonomi makro, rencana penerimaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dapat dilihat pada buku Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kota Batam tahun anggaran 2026. Demikian penjelasan ini disampaikan. Selanjutnya diharapkan dapat dilakukan pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD Kota Batam dengan tim anggaran pemerintah Kota Batam sesuai peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam, 3 Agustus 2026. Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad. Terima kasih. Terima kasih kepada Wali Kota Batam yang telah menyampaikan penjelasannya. Selanjutnya penyerahan rancangan perubahan KUA _PPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2026 secara simbolis
dari Wali Kota Batam kepada pimpinan DPRD Kota Batam. Untuk itu kami persilahkan kepada Wali Kota Batam dan pimpinan DPRD Kota Batam mengambil tempat. Terima kasih. Telah kita saksikan bersama penyerahan secara simbolis rancangan perubahan KUA /PPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2026 dari Wali Kota Batam kepada pimpinan DPRD Kota Batam. Selanjutnya rancangan perubahan KUA PEPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2026 akan dibahas bersama oleh Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah Kota Batam. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Dengan demikian, usai sudah rapat paripurna pada hari ini. Sekali lagi saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam beserta jajarannya, rekan-rekan pers dan para undangan yang telah berkenan hadir mengikuti rapat paripurna ini dari awal hingga selesai. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, tepat pukul 11:39 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna saya nyatakan berakhir dan ditutup secara resmi. Sebelum kami tutup, di hari yang berbahagia ini, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam beserta Setwan DPRD Kota Batam mengucapkan selamat ulang tahun kepada Wali Kota Batam, Bapak Dr. Haji Amsakar Ahmad SOS MSI yang ke-58 tahun. Dengan iringan doa, semoga panjang umur, sehat selalu, sukses selalu, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kami sampaikan 3 pantun dari DPRD Kota Batam untuk Pak Wali. Harum mewangi bunga sedap malam, mekar serumpun sepanjang malam. Selamat ulang tahun Wali Kota Batam. Sehat selalu, damai dan tentram. Jalan-jalan ke Pulau Galang, tidak lupa membeli mangga di tepi jalan. Wali Kota Batam semoga umur panjang, makin bijak jadi pemimpin andalan. Pergi ke pasar membeli pita, tidak lupa membeli semangka.
Selamat ulang tahun wali kota kita, maju jaya kota Batam tercinta. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun. Siap. Terima kasih.